Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita yang terbaik, kita satu ke dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami diberikan nafas, diberikan kesehatan, diberikan berkat yang daripada Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hati kami, hidup kami untuk datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan hadir penuhi kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini Bapa. Siap untuk melawat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua kami berikan kepadamu Bapa. Apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan saudara. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy
Naikkan pujian bagi Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Naikkan pujian bagi Tuhan, saudara. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian. Katakan bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Naikkan pujian bagi Tuhan, saudara. Thank you, Lord. His sing like never before. Thank you, Lord. Oh my soul, I worship You. Sekali lagi naikkan suara bagi Tuhan, saudara. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Thank you, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari kita bangkit berdiri sama-sama nyatakan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi angkat suara bagi Tuhan, saudara. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh
worship you. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, semua menyembahmu, untuk meninggikan namamu, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima segala pujian. Pujian bagi Tuhan kita semua. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang di tempat ini karena kami tahu bahwa hidup kami berarti Bapa. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami, karena kami tahu Engkau membawa hidup kami menjadi berarti Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari siapkan hati kita, sebentar kita akan diberkati firman Tuhan saudara. Ada lagu baru yang mungkin minggu lalu sudah sempat kita bawakan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penghibur juga saudara. Tetapi Tuhan juga firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa buat setiap kita saudara, untuk menaklukkan setiap musuh di bawah kaki kita saudara. Ketika ada Roh Kudus, kita tidak perlu takut masa depan kita, karena kita tahu bahwa Roh Kudus memberikan penghiburan, pengharapan buat setiap kita saudara. Naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, turunlah sekarang, hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama katakan.
rinduku, ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Katakan, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus penghibur dan penolong. Katakan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami, memampukan kami untuk terus berjalan. Ubah hidupku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus penghibur dan penolong. Kami tidak takut Tuhan, ku tak takut sebab ada bersama kami. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penghibur dan penolong. Oh, tak takut sebab Kau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir. Kau yang menjamah setiap hati di tempat ini Bapa. Kau jamah, Kau berkati kami semua. Kau pulihkan setiap hati yang terluka. Oh, Roh Kudus, jamah setiap kami. Kau perbaharui kami. Terima kasih, oh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, oh Roh Kudus. Kau jamah setiap kami. Berapa banyak daripada kita mengalami jamahan, diperbaharui kita, di-renew roh kita, iman kita. Bahwa Roh Kudus yang dulu 2000 tahun itu menjamah para murid itu terjadi pada kita juga, saudara. Itu semua terjadi di dalam alam roh. Kita tidak bisa melihat setiap pribadi demikian itu. Kita mengalami secara pribadi. Itu yang dikatakan adalah berkat rohani, saudara. Berkat rohani yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak bisa kita menghakimi juga orang lain seperti itu. Kita sendiri nyatanya nanti adalah buahnya. Dulu yang mukanya muram itu sekarang sukacita. Tadi lagu itu saudara, Roh Kudus datang itu mengubah duka cita menjadi sukacita. Terlihat itu saudara seperti itu.
Tuhan telah begitu banyak berjanji memberikan saudara kuasa dan penyertaannya kepada kita saudara. Kita aminkan hal itu saudara. Kita ingat-ingat namanya kalau dibilang kita pemazmur itu berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Direnungkan saudara. Apa benar ya janji Tuhan ya? Apa benar ya kuasa Tuhan ya? Ada padaku ya? Aku mau mendemonstrasikannya. Aku mau mencobanya itu. Bukan mencobai Tuhan saudara. Karena dikatakan dalam firman juga begitu. Iman adalah satu yang harus diperbuat. Yang harus ada tindakan saudara. Bukan kita show off saudara seperti itu. Saya buktikan nih Tuhan, benar gak sih omongannya? Bukan saudara. Merasakan, benar gak itu ya? Namanya adalah menjadi pelaku firman. Gitu. Kita lihat dulu, begitu banyak janji Tuhan kepada kita ya. Penyertaannya semuanya itu ya. Karena minggu lalu kita baru mengalami atau memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang seperti ini. Ada beberapa firman kita lihat saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Firman lainnya mengatakan bahwa di dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20 saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia mereka menyembahnya. Lihat saudara, ketika melihat Yesus, kita tidak bisa melihat Yesus mungkin secara jasmani. Tapi mata rohani kita ada Yesus selalu. Pada waktu tadi kita memuji, menyembah Tuhan, mengangkat Tuhan, ada Yesus saudara seperti itu ya. Mereka menyembahnya, hati kita menyembah, tersungkur saudara seperti itu. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata gitu saudara. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kuasa penyertaan Tuhan saudara. Janji Tuhan masih banyak sekali saudara. Kita cuma melihat dua hal yang demikian saudara. Jadi jelas bahwa perkataan dan juga janjinya itu akan memberikan kuasa dan penyertaannya kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya dan melakukan pekerjaannya. Jadi bagaimana saudara? Kita akan melihat, membahas bagaimana dan siapa yang bisa menerima dan menjadi alat impartasi kuasanya itu. Kita sudah dikasih kuasa saudara. Sudah diperlengkapi kuasa. Sudah disertai Tuhan. Yang jadi persoalan adalah Tuhan mau, karena itu pergilah, jadikan orang-orang lain itu menjadi muridku. Artinya adalah bukan kita sebagai murid guru yang lebih hebat sudah seperti itu. Supaya mereka mencontoh kita, menjadi murid-murid demikian itu. Mencontoh, kita yang sudah menerima kuasa, kita sudah disertai Tuhan, kita memperlihatkan kepada mereka. Bisa juga mengajar, kalau saudara bisa mengajar itu. Tapi paling enggak saudara mengatakan bahwa menyaksikan bahwa kuasa Tuhan itu ada padaku. Penyertaan Tuhan ada padaku. Tindakan itu yang memperlihatkan kepada orang lain saudara seperti itu. Itu saudara. Jadi bagaimana saudara? Dan siapa akan menerima itu saudara? Firman Tuhan sudah jelas sekali mengatakan demikian. Yang tadi kita baca dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Matius 28, 16 sampai 20 kita akan membahas itu saja saudara ya. Yang pertama saya mau katakan bahwa bagaimana dan siapa bisa menerima dan menjadi alat impartasi kuasanya Tuhan itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kamu, saudara, saudari, Bapak, Ibu, dan saya saudara ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. 8a situ saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah ini ada satu akan tetapi sudah dikatakan demikian itu. Tetapi kamu akan menerima. Jadi belum tentu semua orang itu yang percaya menerima
kuasa Roh Kudus, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa turun ke atas kita, saudara? Bagaimana supaya dia bisa memperlihatkan bahwa dia bisa masuk dalam hidup kita? Manusia pada waktu diciptakan Tuhan, saudara, terdiri daripada, kita tahu dikatakan bahwa istilah itu trikotomi, bahasa keren ini, saudara ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita terdiri 3 itu. Tapi roh itu adalah roh kehidupan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dari tanah, dari debu seperti itu, dihembuskanlah. Itu roh, saudara. Ruah namanya seperti itu. Roh kehidupan. Supaya bisa hidup. Tapi bukan Roh Kudus, saudara, seperti itu ya. Kemudian satu lagi dibilang bahwa buktinya bahwa katakan Tuhan Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal yang dikasih demikian itu supaya barang siapa percaya. Artinya adalah barang siapa. Belum tentu semua orang gitu seperti itu. Nah, disiapkanlah satu tempat untuk kita semua ciptaannya itu. Dikatakan bahwa kita adalah manusia bebas dapat memilih. Kamu mau milih dunia ini atau kamu mau milih Tuhan? Pilihan di tanganmu seperti itu. Makanya dibilang barang siapa, whoever, gitu ya, saudara ya, gitu. Nah, kita adalah orang-orang berbahagia memilih Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita demikian itu. Masuklah Roh Kudus menerima, karena Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nggak mungkin itu seperti itu. Jadi orang-orang setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupnya itu. Roh Kudus hidup dalam pada kita. Iman kita masih seperti baby, saudara. The baby faith gitu. Imannya masih muda sekali. Demikian juga saya dulu baru dibaptis, saya tidak ngerti apa-apa soal pelayanan, apalagi firman Tuhan. Tapi saya merasakan kasih Tuhan. Saya merasakan sukacita Tuhan. Itu aja yang saya rasakan, saudara, seperti itu. Oh, saya menjadi anak Tuhan ya. Saya menjadi anggota kerajaan Allah, demikian seperti itu ya. Saya merasa sukacita akan, saya memberi diri saya dibaptis seperti itu. Belum bisa saya mengerti firman Tuhan, apalagi bisa sharing firman Tuhan. Perjalanan itu selama perjalanan bertahun-tahun, saudara. Saya mengikuti namanya pergerakan Roh Kudus dalam hidup saya. Yang ada di dalam hidup saya, dia bilang diminta oleh gereja untuk ini melayani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, saudara. Kita semuanya mengikuti itu. Sampai hari ini sudah seperti itu ya. Nah, itu adalah dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah saya bisa mendeklarasikan ada Roh Kudus dalam hidup saya? Kalau saya secara pribadi, iya. Karena yang tidak mampu saya lakukan, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus memberikan saya kemampuan. Roh Kudus membimbing saya, menolong saya, memberikan saya satu kelegaan pada waktu saya mengalami satu kesusahan, saudara, seperti itu. Terutama di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ada penyertaannya itu. Buktinya adalah daripada firman-firman Tuhan itu. Roh Kudus yang dikirim oleh Bapakku adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin kita, mengajar kita seperti itu. Oh, ternyata dia memimpin saya. Saya mau dipimpin ya. Saya mau diajar demikian seperti itu ya. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu roh kebenaran, saudara, seperti itu. Roh Kudus akan turun karena dia itulah roh kebenaran kepada setiap orang yang hidupnya itu diubahkan dari yang tidak benar, kurang benar menjadi benar atau menjadi dalam proses untuk kebenaran itu, saudara, seperti itu. Jadi dia bisa masuk karena dia adalah roh kebenaran. Kalau kita dibaptis, makanya Yohanes bilang gini, aku baptis kamu itu hanya sebagai tanda loh. Bukan menyelamatkan kamu loh, seperti itu. Seperti kamu mau masuk anggota satu perkumpulan, kamu nih dikasih namanya legalisasi, kamu menjadi anggota kelompok ini. Nanti ada tuh upacara penerimaan siswa baru demikian. Sama juga baptisan demikian, saudara. Tapi kita menjadi anggota perkumpulan itu kita bisa lari, bisa tidak sesuai dengan visi yang perkumpulan itu. Demikian juga di dalam kerajaan Allah, saudara, demikian itu. Makanya kita harus pertahankan itu. Roh kebenaran yang diberikan kepada kita, saudara, itu
belum nyata sekali kalau kita belum memperhatikannya, melakukan hal demikian itu. Hidup dalam kebenaran Tuhan itu. Roh Kudus ada dalam hidup kita, demikian itu saudara. Semakin kita menerima, dibilang berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan itu. Dalam kitab Matius dikatakan demikian itu saudara. Berarti kita semakin banyak mau memasukkan itu. Oh, ada firman Tuhan ya. Waduh, pengajarannya luar biasa ya. Ada yang dikatakan bahwa back to Jesus teaching ya. Ada di sini dikatakan bahwa ada namanya mega project ya. 21 susah banget melakukannya itu. Tapi saya mau coba Tuhan. Saya mau belajar Tuhan Yesus. Walaupun saya jatuh bangun untuk mempelajari ini. Tapi tolong saya. Kau sudah memberikan aku Roh Kudus yang akan memimpin aku. Mengajar aku, mengingatkan aku. Tolong aku Tuhan. Supaya aku menjadi orang-orang yang lebih sabar dalam hidup ini daripada dulu aku orang yang gampang marah. Demikian seperti itu. Berikan padaku ini orang yang rela berkorban. Dulu aku adalah orang-orang yang mencari korban gitu ya. Supaya aku bisa berkorban, memberi, mengasihi seperti itu. Artinya adalah kita mengalami pendewasaan secara rohani saudara. Secara tidak langsung itu. Bukan bayi rohani lagi. Kalau bayi rohani itu selalu meminta. Minta berkat, minta selamat, minta pandai, minta apapun dalam hidupnya itu. Kita sudah diberikan kuasa. Kita sudah disertai Tuhan, seperti umpamanya saudara tidak bisa lihat. Di samping saya ada Roh Kudus saudara, yang memimpin saya pada saat ini untuk berbicara di depan saudara semua ini. Disertai demikian itu, saya harus memberikan yang terbaik. Bukan menerima. Saya menerima umpamanya pujian daripada jemaat, tidak perlu itu. Yang perlu dipuji adalah Tuhan yang memberikan kepada semuanya itu. Tuhan yang memberikan semuanya itu. Kalau kita sadari saudara, kita adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang mengimpartasikan kuasa yang diberikan pada dia itu untuk orang lain, itu adalah yang Tuhan mau. Menjadi hambanya. Bukan menjadi tuan, saudara seperti itu. Kita adalah hamba-hambanya. Saudara juga sama. Worship leader, musician semuanya itu adalah semua hamba Tuhan yang membawa jemaat itu dalam tahtanya. Puji-pujian demikian saudara seperti itu. Contohnya adalah saudara demikian. Bahwa kuasa Roh Kudus atau kuasa Tuhan itu saudara terjadi kepada 3 anak muda. Saudara masih ingat itu? Cerita daripada Sadrak, Mesak, dan Daniel. Daniel, Sadrak, Abednego saudara seperti itu. Mereka tidak mau menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar itu saudara. Akhirnya mereka dihukum kan. Tapi Daniel adalah orang yang begitu setia kepada Tuhan. Dia berdoa setiap hari 3 kali naik ke loteng rumahnya. Bersujud sembah kepada Tuhan. Sehingga ada penyertaan Tuhan. Roh Tuhan mengatakan jangan sembah itu. Patung atau idolnya daripada Raja Nebukadnezar itu saudara. Akhirnya mereka dihukum. Dihukum. Tungku api yang disiapkan seperti itu lebih dipanaskan berkali-kali sudah seperti itu. Sehingga mereka pada waktu dimasukkan, mereka melihat ada orang keempat. Gitu. Sedikit pun daripada mereka tidak ada yang terbakar seperti itu ya. Tidak ada yang terbakar saudara. Hanya belenggu saudara. Mereka dibelenggu dimasukkan, belenggunya yang terbakar. Kemudian raja itu melihat, aduh luar biasa ya. Bahwa ada penyertaan mereka itu sedikit pun mereka tidak terluka. Begitu mereka diangkat ke atas. Kemudian raja bilang luar biasa Tuhanmu itu. Nyata sekali Tuhanmu itu menyertai engkau. Maka sekarang semua orang yang menghina Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini seperti itu. Akan dihukum mati, rumahnya akan dirobohkan saudara seperti itu. Harus menerima Tuhannya dia mereka itu. Kuasa Tuhan saudara kepada anak-anak muda ini bukan hanya untuk mereka sendiri, menikmati sendiri kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu diperlihatkan saudara, bahkan kepada raja seperti itu. Bahkan kepada raja seperti itu. Karena Roh Kudus turun ke atas mereka demikian. Kuasa Tuhan bekerja saudara, memperlihatkan sampai raja pun mengubah pikirannya. Kita juga sama saudara seperti itu. Roh Kudus turun kepada kita
Disertai kita pada Roh Kudus demikian itu. Pada waktu kita bersaksi, saudara, orang lain mungkin bisa diubahkan. Hati yang begitu keras diubahkan, saudara. Hati yang tidak terbuka untuk firman Tuhan, untuk Tuhan dibukakan demikian itu. Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, penyertaan Tuhan itu, saudara. Itu poin yang pertama, saudara. Kita adalah orang-orang yang bisa menerima Roh Kudus kalau kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah kita adalah bersaksi dalam memperhatikan atau memperlihatkan perkataan kuasa Tuhan atas setiap hambanya. Jadi kalau kita bersaksi, kedua saudara, ya, kita bersaksi itu adalah memperlihatkan, bisa memperlihatkan secara visual seperti ini, ya, atau juga memperlihatkan itu secara daripada roh. Setiap orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya bisa mengetahui orang ini. Pada waktu kita berbicara kepada orang itu, ada namanya penyertaan roh. Itu yang dikatakan roh yang bisa membedakan. Setiap orang yang disertai oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus, roh kebenaran dalam hidup kita itu, disertai Tuhan, kita mempunyai namanya roh bisa membedakan roh, saudara, seperti itu. Kayaknya orang ini gak benar ya. Perkataannya memang manis-manis, baik-baik seperti itu. Kayaknya punya motivasi tujuan yang tidak baik deh. Bisa sampai begitu loh, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8b, dibilang begini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh dunia, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada orang bilang bahwa, ya kalau kamu bersaksi kepada keluargamu sendiri dulu lah, yang dekat Yerusalem itu. Ya. Karena mereka itu adalah di Yerusalem. Pada waktu menerima Roh Kudus itu. Kemudian kepada mana itu Samaria, ya mungkin kampung-kampung sekitarnya. Mulai bersaksi lebih luas lagi sampai ke ujung bumi, saudara, seperti itu ya. Saudara bisa bersaksi adalah artinya mengalami satu intensitas yang lebih besar kalau kita bersaksi. Bersaksi itu adalah satu kegiatan yang juga satu perjalanan, saudara, seperti itu. Mungkin saudara pernah mulai bersaksi itu hanya 5 menit. Kemudian lama-lama tidak satu kemungkinan mungkin saudara bisa bersaksi tentang firman Tuhan, saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku, dibilang seperti itu ya. Kita kalau umpamanya melihat satu persidangan, saudara, di dalam ruang sidang seperti ini, kamu jadi saksi ya. Diri, ini Alkitab, kamu bersumpah ya, harus mengatakan yang benar ya, tergantung kamu punya kepercayaan. Kalau orang Kristen pasti pakai Alkitab, saudara. Ya, gitu. Jadi kita bersaksi adalah dituntut satu namanya kebenaran. Bukan satu ngomongan. Ngomongnya seperti itu bersaksi, tapi perbuatannya tidak gitu. Firman Tuhan untuk orang lain, kebaikannya itu. Bukan untuk diri sendiri seperti itu. Wah, itu namanya bisa dihukum, saudara. Orang yang bersaksi demikian itu ya. Jadi kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu harus dari hati yang murni, saudara, seperti itu. Hati yang murni demikian itu. Sehingga terpancar nih. Kan Amsal 4:23 kita selalu bilang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatinya dijaga yang bersih, saudara. Hati yang kudus, bikin situ saudara ya. Terpancar daripada perkataan, perbuatan, saudara. Sikap semuanya itu terpancar, kelihatan. Orang bersaksi harus demikian, saudara. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau bersaksi itu mencuri, puji Tuhan, saya diberkati luar biasa. Saya memberikan itu memang nyumbang tuh pada gereja. Tapi Tuhan begitu baik. Memberikan saya berlipat-lipat kali lipat seperti itu. Bahkan saya diberikan dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah 5, punya mobil 10. Maka setiap pagi saya berdoa, Roh Kudus tolong jaga rumah saya, Roh Kudus tolong mobil saya yang mewah-mewah itu di luar. Wah, jadi Tuhan dan Roh Kudus itu jadi pesuruhnya, saudara. Itu mencuri kemuliaan Tuhan, saudara, seperti itu. Bersaksi tentang Tuhan itu, tentang Tuhan, kebaikan Tuhan kepada hidup kita itu. Apa saya sini, apa sih? Saya orang yang tidak berguna ini. Saya orang yang jahat nih. Saya orang yang tidak berguna di dalam masyarakat, dalam keluarga saya, dalam lingkungan saya. Saya memalukan mereka semuanya itu. Saya tidak ada kontribusi apa-apa di dalam lingkungan saya, apalagi di dalam pada waktu saya mula-mula ke gereja. Tapi puji Tuhan,
Roh Kudus tolong saya, sehingga saya dapat mulai memberitakan kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bisa menolong orang lain. Yang seperti saya dulu saya katakan jangan lakukan itu. Itu bersaksi tentang kebaikan Tuhan, saudara. Bersaksi dengan demikian itu. Dulu saya tidak berani berbicara tentang firman Tuhan. Siapakah saya ini? Saya orang bodoh, saya tidak sekolah. Apalagi sekolah tentang teologi. Saya jauh daripada itu semua. Jauhkan pikiran itu semua, saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Dia akan memberikan kuasa. Dan Dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh Petrus dan Yohanes pada waktu mereka telah menerima kuasa Roh Kudus dicurahkan demikian itu. Mereka bersaksi luar biasa. Tadinya takut-takut, saudara. Takut dibunuh, takut ditangkap demikian itu. Tapi setelah itu mereka semakin luar biasa. Semakin semangat untuk memberitakan firman. Itu loh Tuhan loh, Yesus itu loh, luar biasa pengajarannya. Sampai-sampai mereka dipanggil di mahkamah, ya, pengadilan, oleh hakim-hakim, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Kita lihat dulu di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 20, saudara. Ya. Kisah 4, 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka disuruh masuk, saudara. Hei, kamu masuk, Petrus, Yohanes. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Di hadapan Allah, saudara, bukan di hadapan manusia ya. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin mulut kami itu berdiam diri saja. Berdiam saja, menikmati diri kami sendiri tentang berkat Tuhan itu. Kami telah melihat, walaupun kami semuanya di sini adalah di dalam gereja Best Church Central Park tidak pernah melihat Tuhan, tapi mata rohani kami melihat Engkau Tuhan pada waktu kami apalagi memuji Engkau, menyembah Engkau. Sehingga kami bisa mencucurkan air mata kami demikian itu, saudara. Kami tidak pernah mendengar suaramu secara langsung, tapi kami mendengar perkataanmu melalui firmanmu itu. Sama, saudara, seperti itu. Karena Roh Kudus itu, saudara, yang dikirim oleh Bapa di surga itu adalah Roh Tuhan sendiri dalam hidup kita. Sudah ada dalam hidup kita ini. Mereka semakin berani. Kita pun selayaknya demikian, saudara. Kalau kita telah menerima Roh Kudus dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, gak usah khawatir, saudara. Kalau disuruh bersaksi, lu jangan saya nih Pak, nanti aja ya, belum siap Pak, seperti itu. Kalau umpamanya disuruh cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup, nanti sih Pak, belum ada nih. Waduh, Tuhan belum ada kebaikan pada hidup orang itu ya. Kita selalu tadi, Wandi bilang bahwa kita bersyukur, kita masih diberikan nafas hidup ini. Kok gak bersyukur ya? Gitu ya. Setiap orang yang di ruang ICU itu, harus belikan oksigen itu berapa duit satu malam, saudara. Kemarin ada yang cerita kepada saya, satu orang di Singapura, saudara, di ruang ICU, saudara, satu malam 100 juta, saudara. Satu malam 100 juta. Oksigen, saudara, seperti itu ya. Dan cairan-cairan hanya demikian itu. 100 juta, saudara. Ada orang juga yang sakit, saudara. Kebetulan saya kenal. Dia itu sakit namanya cancer liver sama paru-paru, saudara. Beberapa obat yang mereka harus makan. Satu tablet satu hari nilainya 1,5 juta, saudara. Belum tablet yang lain. 1,5 juta dikali 365 hari. 500 juta, 600 juta. Hanya satu obat, saudara. Bayangin, saudara, seperti itu. Kenapa kita tidak bersaksi pada waktu kita sehat? Pada waktu kita bisa berjalan, pada waktu kita bisa berbicara dengan baik, tangan kita masih bisa bersaksi tentang Tuhan. Memberikan tangan kita, memberikan bantuan kepada orang lain seperti itu. Kenapa tidak, saudara? Seperti itu.
Jadi kita bersaksi itu adalah bukan hanya memperlihatkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Perbuatan kita ini kita perlihatkan kepada orang lain, saudara. Kepada jemaat Tuhan. Hanya Tuhan nanti yang bisa melihat kita. Yang terakhir saudara, layanilah Tuhan yang akan menjadikanmu alatnya. Di dalam Matius 28 ayat 20. B terakhir. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi orang yang melayani Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa saudara melayani Tuhan harus di atas mimbar ini atau di panggung ini. Melayani Tuhan itu baik di keluarga kita, di orang lain, pada diri kita sendiri demikian saudara. Melayani Tuhan, kerelaan hati untuk menolong orang lain, kerelaan hati untuk memberitakan firman, menceritakan kebaikan Tuhan itu. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, akhir artinya adalah sampai kita menutup mata. Sampai selama-lamanya saudara. Penyertaan Tuhan yang demikian itu. Saudara tidak percaya atau saudara percaya tergantung kita semua. Saudara mau percaya berarti saudara mau membuktikan. Coba itu layani Tuhan. Ada orang memang hanya mungkin hari Minggu ke gereja untuk memenuhi satu kebutuhan rohaninya. Kalau orang Kristen kan hari Minggu harus ke gereja demikian itu ya. Padahal bukan itu saudara. Ke gereja itu adalah satu namanya celebration. Kita ini adalah orang-orang yang mengalami satu namanya perayaan gitu ya. Celebration itu adalah perayaan. Makanya dibilang bahwa ibadah raya. Selama seminggu kita Senin sampai Sabtu itu hidup bersama Kristus. Perjalanan iman kita bersama Kristus, jatuh bangunnya kita, susahnya kita semuanya itu mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain itu. Di puncaknya adalah hari Minggu kita bersama-sama ini merayakan. Makanya puji-pujian yang tadi itu. Kita mengekspresikan luar biasa Tuhan baiknya kepada kita. Roh Kudus yang menjamah kita semuanya kebaikan seperti itu. Itu adalah celebration saudara. Demikian. Apalagi umpamanya kita ada komsel saudara. Kita diingatkan akan firman Tuhan. Kita diberikan pencerahan. Kalau saya tidak mengerti, saya mau nanya di situ ya. Tentang firman Tuhan ya. Hal-hal yang demikian itu saudara katakan bahwa kalau kita melayani Tuhan itu, Tuhan tidak akan membiarkan setiap hambanya saudara jatuh. Atau sampai kelaparan. Atau sampai susah saudara seperti itu. Saya mengatakan demikian. Saya mengalaminya saudara. Gitu. Saya mengalami begitu panjang ceritanya saudara seperti itu ya. Saya ingin merasakan bagaimana itu melayani Tuhan ya. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang begitu baik saudara. Ya. Pekerjaan demikian itu harus meninggalkan keluarga saudara. Karena saya tahu hidup hanya sekali. Tidak panjang hidup ini. Saya ingin memasuki satu dimensi yang baru dalam hidup saya. Saya mau lihat firman Tuhan. Saya mau lihat apa janji Tuhan yang telah dijanjikannya. Bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya akan melihat itu. Gitu saudara. Tidak punya apa-apa semua saudara seperti itu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kekuatan. Mungkin orang-orang itu terlalu khawatir dengan asuransi jiwa, saudara. Siapa yang tidak takut mati, mungkin takut mati, saudara, seperti itu ya. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa senantiasa sampai akhir zaman Tuhan menyertai aku. Berikan aku kekuatan, kuasa, seperti itu. Dunia boleh menawarkan itu, apapun itu. Kalau memang ada program yang kita perlu ikut, gak apa-apa kita ikut. Tapi jangan memaksakan diri, ikut-ikut orang lain, saudara seperti itu. Padahal kita tidak mampu memaksakan diri seperti itu. Berarti kita mengandalkan kuasa dunia ini. Kita mengikuti dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, tidak mengandalkan Tuhan. Bukan yang maksud saya itu adalah kita tidak boleh mengikut hal-hal demikian itu. Tapi ada hikmat dalam hidup kita. Hikmat. Ada keyakinan di sini. Ada kuasa Tuhan. Ada penyertaan Tuhan,
Nyata dari firman-Nya. Bukan saya adalah orang-orang yang terlalu ngeroh. Apa-apa dibikin roh. Bukan. Firman-Nya yang mengatakan demikian itu. Firman-Nya yang memberikan janji demikian itu. Saya mau menikmati itu. Apakah ini benar? Apakah ini cuma ngomong kosong, saudara, seperti itu? Iman saya yang bergerak demikian itu. Setiap orang yang melayani Tuhan akan menjadi alatnya Tuhan. Saudara gini, ingat-ingat ya. Mungkin saudara kenal sama satu orang mungkin hamba Tuhan. Penampilan sederhana, tidak punya harta. Pendidikan juga limited, sangat sederhana seperti itu. Pakaian semua penampilan sangat sederhana. Kalau dia setia kepada Tuhan, setiap kali dia membawakan firman Tuhan, ada urapan Tuhan, karena kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara hormatin gak? Mungkin saudara lebih hormatin dia daripada orang yang punya uang banyak itu. Karena saudara tahu bahwa dia adalah wakilnya Tuhan. Dia adalah representasinya Tuhan. Gitu saudara. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita merendahkan hati kita, Tuhan yang meninggikan saudara seperti itu. Bukan kita meninggikan diri kita. Kita mempersembahkan semua untuk Tuhan. Melakukan kuasa-kuasa Tuhan, impartasi Tuhan telah menyertai, berikan kuasa kepada saya, menyertai saya demikian itu. Saya berikan kepada orang lain. Saya sertai semua orang lain. Seperti itu. Jadi saudara lain kali kalau umpamanya diminta doakan untuk orang lain, saudara tidak perlu ragu. Saudara adalah orang-orang yang telah diperlengkapi akan itu. Kuncinya adalah kalau Roh Kudus turun ke atas kita, artinya adalah kita hidup tidak di dalam kebenaran. Kita rasakan enggak itu penguasaan daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya adalah hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Mungkin tidak 100% seperti itu. Kalau dibilang 60% dikuasai oleh firman Tuhan udah jami, saudara. Gitu. Mungkin tidak 100 ya. Begitu ya. Nah, pagi hari ini kita belajar saudara. Ya. Satu contoh sebelum saya akhiri saudara. Kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, penyertaan Tuhan itu. Kenapa kita dibilang bahwa orang-orang yang kita bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan, saudara? Jangan ragu-ragu pada waktu kita memberitakan firman, pada waktu kita berbicara tentang kebaikan Tuhan itu. Saudara telah diberikan kuasa untuk membangkitkan iman orang yang mati. Bukan orang mati, saudara. Iman orang yang mati. Saudara diberikan kuasa untuk mentahirkan orang-orang yang imannya penuh dengan kusta. Dengan kebobrokan demikian seperti itu. Ke gereja hanya mencari berkat. Ke gereja hanya mencari penghiburan. Hidup sosial demikian itu. Iman yang demikian itu. Perlu kita adalah orang-orang diberikan kuasa untuk memperbaiki itu. Saudara diberikan kuasa untuk mencelikan orang yang firman. Imannya itu buta seperti itu. Kalau saya memberi 1 juta akan dikembalikan 10 juta ya. Iman yang buta itu seperti itu. Karena Tuhan itu telah berkorban memberikan kasih demikian itu. Kasih yang Tuhan adalah kepada kita kasih yang agape. Tidak perlu namanya minta imbalan. Kita memberikan satu hal yang sukacita karena kita merasakan puji Tuhan, aku telah diberkati Tuhan, makanya aku akan memberi dengan sukacita demikian itu. Ini membuat kita adalah orang-orang yang hidup di dalam satu sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kasih saudara. Gitu. Makanya saudara bisa sehat, bisa kelihatan tambah muda. Siapa yang mau tambah muda di sini? Harus penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera itu. Jangan stres, saudara, seperti itu ya. Aduh, inflasi nih. Wah, di state sana udah 8% inflasi nih. Waduh. Oh, di OZ ini udah 3,75 nih inflasi. Nanti diperkirakan Desember itu sampai 4,5%. Makanya bunga bank naik. Indonesia bagaimana ya? Aduh. Barang-barang naik ya semuanya itu ya. Maka ditakut-takuti, awas hati-hati. Semua barang akan naik luar biasa seperti itu. Memang benar saudara. Kalau saya analisa saudara, saya nggak tahu di makanannya. Mesti tanya Bro William nih. Kalau di bangunan saudara, kurang lebih 30% saudara.
Kalau saudara nanti bangun rumah tahun depan mungkin ya. Kalau saudara targetnya 2M, siapkanlah itu 2,6M sampai 3M. Gitu saudara. Semua naik. Yang mau merit juga naik nanti loh. Makanya cepet-cepet loh. Sewa tempat naik. Karena bayar listriknya naik. Makanan semua naik. Gaji pegawai naik semuanya itu. Tapi nggak usah khawatir. Engkau telah diberikan kuasa. Kuasanya maksudnya itu bisa mengatasi semuanya itu. Diberkati Tuhan lebih. Amin. Pagi hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana dan siapa yang akan bisa menjadi alat impartasi kuasanya Tuhan. Pertama, kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua. Pastikan Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara. 2, adalah orang-orang yang bersaksi dan memperlihatkan. Ya. Perkataan kuasa Tuhan atas setiap hambanya. Kita memperkatakan itu. Yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Karena pada waktu kita melayani Tuhan itu urusannya dengan roh. Kalau tidak dengan roh tidak bisa saudara melayani Tuhan itu. Saudara menyanyi puji-pujian yang tadi itu. Kalau roh saudara tidak menyembah, tidak connect. Saya percaya juga pemain musik. Kalau pada waktu dia main musik itu rohnya tidak connect dengan roh Allah. Musiknya dikatakan tidak profetik. Tidak ada namanya penyertaan roh di situ, saudara. Dulu nih, ya pemain musik nih. Saya waktu melayani seperti ini gitu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya rohmu Tuhan Yesus. Pada waktu saya pencet 1 tone saja saudara. Roh Kudus sudah bekerja. Sampai saya doa gitu saudara. Saya tahu saya tidak mampu. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Makanya kita sukacita saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saya undang saudara, kita akan selesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami Tuhan. Curahkan kami lebih lagi Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami telah memperingati hari Pentakosta. Biarlah pencurahan tersebut Tuhan bekerja sepanjang tahun ini Bapa. Tahun-tahun terus hari-hari ke depan kami Tuhan. Kami mengingat Tuhan tentang penyertaan-Mu yang telah Kau janjikan Tuhan Yesus pada setiap hamba-Mu Bapa. Kami merasa tenang Tuhan. Kalau Engkau menyertai kami Bapa. Siapakah lawan saya? Siapakah lawan aku? Kalau Allah di pihak aku. Kalau Allah bersama aku. Ada Roh Kudus bersama aku. Karena tadi dikatakan bahwa bait lagu tersebut juga Tuhan mengatakan. Tiada tandingannya Tuhan Engkau. Kau adalah Tuhan yang tidak punya tandingan. Kau adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Siapa yang bisa melawan kami Tuhan Yesus? Kenapa kami harus takut? Kenapa kami harus khawatir Tuhan? Kami mau mengusir setiap roh-roh. Si iblis yang selalu mengganggu kami. Kekhawatiran kami tentang hari esok. Tentang masa depan kami. Dengan cara dia mengungkit-ungkit masa lalu kami. Yang buruk, yang tidak berguna. Tapi ingin setelah Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami Tuhan. Menyertai kami semuanya itu. Kami membuka lembaran baru. Kami ingin menyongsong hari depan kami bersama Engkau Tuhan penuh dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah berhenti Bapa. Tapi roh-Mu terus Tuhan ada dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Memberkati mereka. Kesehatan mereka, keluarga mereka semuanya Kau berkati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua sampai mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya
Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.